Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang rasanya sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali yang meminta, Pak, gimana nih rasanya sudah sembuh total? Bikin videonya dong biar nanti bisa menjadi motivasi katanya untuk orang-orang yang sedang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya di season kali ini saya share video tentang rasanya sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang penasaran bagaimana rasanya sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti itu rindu dengan kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang suka penasaran ya, gimana nih sekarang nih rasanya sembuh total dari gangguan asam itu gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan begitu waktu waktunya itu udah begitu lama merasakan sensasi atau merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang suka merasa lupa ya dengan kehidupan yang normal kayak dulu lagi gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya ketika ada orang yang sudah sembuh total itu kadang suka penasaran ya, sekarang lu udah sembuh lu? Ya sudah sembuh, gimana nih rasanya? Nah itu teman-teman ya, sehingga menimbulkan kerinduan ya, kerinduan untuk sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya di komentar itu banyak sekali yang bertanya, Pak tolong dong ceritain rasanya sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga saja itu menjadi motivasi katanya untuk saya pribadi ya, biar cepat-cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika kalian nanti sudah sembuh total, itu kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Dari bahagianya itu kalian kembali lagi, kemudian rasa yang nyaman itu bakalan kembali lagi, bahkan sifat-sifat kalian yang jelek itu pasti hadir lagi teman-teman ya. Kayak macam jahilnya kalian bakalan hadir lagi. Kemudian yang suka bergosip dengan orang lain pasti suka bergosip lagi ya teman-teman ya. Karena ketika sudah sembuh total itu ya
tidak membuat kalian itu berubah 100% tidak teman-teman. Jadi kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Dari mulai sifat baiknya hadir lagi, bahkan yang namanya kejelekannya juga pasti hadir lagi. Ngomongin orang lagi bakalan hadir lagi, bergunjing dengan orang lain bakalan hadir lagi teman-teman ya. Jadi tidak ada yang berubah sih sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi perubahan perubahan atau kembali keadaan kita yang dulu itu merupakan kebahagiaan yang sangat besar teman-teman ya. Jadi ketika kita sekarang sudah sembuh total itu ya sangat bahagia teman-teman ya. Kita sudah terlepas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi kita itu kayak macam kehidupan kita itu normal kembali teman-teman ya. Jadi merasakan yang kayak dulu itu ya hadir lagi di sini teman-teman ya. Bahkan hobi-hobi yang dulu kita jalani gitu teman-teman, kemudian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak menyenangkan gitu teman-teman. Nah sekarang ketika saat sudah sembuh total, kegiatan apapun termasuk hobi juga itu teman-teman terasa sangat menyenangkan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itulah nikmatnya ketika kita sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jalan-jalannya sudah mulai menyenangkan, kemudian bergunjingnya, bergosipnya sudah mulai menyenangkan, kemudian hobi-hobinya sudah mulai menyenangkan, termasuk saya sekarang gitu teman-teman, mancing sudah mulai menyenangkan, kemudian jalan-jalan di sawah sudah mulai menyenangkan, kemudian lihat orang lalu lalang sudah mulai menyenangkan, bahkan ketika ngobrol saja kita sudah bisa fokus terhadap obrolan, kemudian suka guyon-guyon juga, pokoknya sangat menyenangkan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi motivasi buat kalian. Semoga kalian itu ya tidak menyerah dengan keadaan saat ini gitu teman-teman ya, karena jujur ya saat terkena aslam itu keadaan kita itu ya sering mengeluh, kadang pengen ya rasanya itu wah ini menyerah sajalah katanya, jadi nggak usah jalan-jalan saja, nggak usah melakukan metodenya gitu teman-teman. Ada kalanya mengalami hal seperti itu, tetapi ketika kita mengingat kejadian dulu gitu teman-teman, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu hidupnya itu bebas ya, kayak macam burung terbang gitu teman-teman. Dan ketika mengingat ke sana akhirnya timbul lagi semangat nih, apalagi ketika melihat orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, timbul rasa semangatnya, wah ini gue cepet-cepet nih melakukan metodenya gitu teman-teman, konsisten melakukan metodenya biar nanti saya juga bisa sembuh total kayak macam mereka. Nah itu teman-teman, karena jujur ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah ketika kitanya kembali kayak macam dulu lagi teman-teman ya. Semangatnya ada, kemudian moodnya ada, kemudian pikiran-pikiran positifnya ada, pikiran-pikiran negatifnya ada gitu teman-teman ya. Gimana nih cari uang nih yang banyak gitu kan teman-teman ya, gimana nih besok liburan nih kan gitu teman-teman ya. Berbeda ya ketika belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di pikirannya itu kapan ya gue bakalan sembuh ya, besok hadir lagi nggak sensasi, besok gue masih hidup nggak ya, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, dan ketika mempunyai hal seperti itu, rasa tidak nyaman setiap harinya hadir teman-teman ya. Jadi ruang lingkup kita itu terbatas, mau ngapa-ngapain kita serba takut, mau ini itu kita serba takut, pikirannya nggak membangun, jadi berpikir tentang usaha itu tidak ada. Nah itu teman-teman ya, hadir sih hadir ya pemikiran-pemikiran tentang usaha, tetapi nggak ada mood teman-teman ya, nggak ada gairah untuk berusaha, untuk bekerja itu nggak ada gairah sama sekali teman-teman ya. Tetapi berbeda saat sudah sembuh total, kalian bekerja itu ada gairah ya. Gua bekerja nih, ketika bekerja dapat uang banyak, ketika dapat uang banyak gua bisa jalan-jalan, gua mau beli ini, gua mau beli itu. Nah itu teman-teman ya, itulah perbedaan ketika kalian sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya ketika kalian yang sekarang sedang moodnya sedang tidak ada, kemudian semangatnya sedang turun teman-teman ya, alangkah baiknya kalian pupuk teman-teman ya. Ingat-ingat ketika kalian sekarang masih terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bayangkan ketika nanti kalian sudah sembuh total gitu teman-teman ya, kalian bisa beraktivitas bebas lagi kayak macam burung terbang saja, bebas kemana-mana gitu teman-teman. Nah, makanya jangan pernah mengeluh dari mulai sekarang, jangan pernah meratapi nasib dari mulai sekarang. Yang harus kalian lakukan itu gimana caranya gue bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya,
oh iya, sembuh total itu harus dijaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Lakukan itu terus dengan konsisten, jangan pernah menyerah teman-teman ya. Oh iya, asam lambung itu kalau seandainya mental itu agar lebih membaik, kemudian menghilangkan pemikiran-pemikiran negatifnya itu, saya itu harus sering jalan-jalan menyenangkan, harus selalu melakukan hobi-hobi menyenangkan, kemudian selalu melakukan aktivitas apapun yang harus menyenangkan gitu teman-teman, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Lakukan saja itu teman-teman ya, jangan pernah kalian mengeluh dengan keadaan saat ini teman-teman, karena dengan mengeluh keadaan sekarang itu ya kalian itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu, makanya lakukan dari mulai sekarang biar kalian itu cepat membaik, biar kehidupan kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman yang bertanya, Pak gimana nih rasanya sudah sembuh total, saya katakan sekali lagi ya, nikmat teman-teman ya. Semuanya itu serba nikmat, serba nyaman teman-teman ya. Dari aktivitas kita itu semuanya serba nyaman. Jangankan untuk jalan-jalan jalan-jalan ke arah jauh, ke arah pegunungan, ke luar kota gitu teman-teman ya, itu merupakan hal yang sangat besar ya. Ngomong kayak macam begini saja sudah mulai nyaman teman-teman ya. Tengok video saya yang dulu teman-teman ya, bandingkan dengan video yang sekarang. Yang dulu video yang pertama, di bagian pertama itu saya sudah sembuh total gitu teman-teman, tetapi itu moodnya masih kurang nyaman gitu teman-teman. Tetapi bandingkan dengan video yang sekarang itu teman-teman, itu kalian bisa membandingkan teman-teman ya. Nah sekarang saya sudah sembuh total, jadi semuanya serba nikmat gitu teman-teman. Jangankan melakukan hal-hal yang sangat besar ya, hal sekecil ini saja kayak ngomong macam di kamera saja itu sudah mulai nyaman teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman yang rindu dengan kesembuhan kalian, cobalah untuk konsisten dengan melakukan metodenya. Nah itu teman-teman, jangan pernah menyerah. Nah itu teman-teman, tapi jujur ya, saat terkena gangguan asam itu ya sangat tidak nyaman ya. Kadang ketika kita memahami bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu kita butuh gerak, butuh semangat tinggi, butuh tekad yang kuat. Tetapi ketika sensasi hadir ya sama lah membleh teman-teman ya. Kadang suka merenung juga, dan kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu teman-teman ya. Kapan gue bakalan sembuh? Kapan gue bakalan kayak orang-orang lalu lalang, tertawa lepas gitu? Kok sekarang gue begini gitu teman-teman ya. Nah itu, dulu juga saya mengalami hal seperti itu. Tetapi ketika mengingat kembali, menimbang-nimbang kembali, dulu saat terkena gangguan asam nih gue parahnya begini, sekarang keadaan saya begini, oh itu ada perbaikan. Di situ timbul rasa semangat lagi, dan kemudian konsisten lagi menjaga metodenya. Nah itu teman-teman, dan ketika menjaga metodenya justru di situ tambah sehat, dan tahu-taunya ada rasa senang di situ gitu teman-teman. Dan kemudian ketika ada rasa senang, ada rasa cuek, dan kemudian ketika ada rasa cuek hadir teman-teman ya, tanpa disadari ruang lingkup kita itu menjadi tidak terbatas lagi teman-teman ya. Mau jalan-jalan kita bebas lagi, ada sensasi gua cuek. Makan ini itu bebas gitu teman-teman, ada sensasi sedikit saja udah cuek gitu teman-teman. Dan ketika cueknya semakin besar tanpa disadari, tiba-tiba kita normal saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi semuanya itu serba normal gitu teman-teman. Makan normal gitu teman-teman ya, kemudian minum normal, jalan-jalan normal, bekerja normal, semuanya serba normal teman-teman ya. Jahilnya normal. Jadi ketika sudah sembuh total itu, kadang ada orang-orang di sekeliling kita itu suka merindukan kitanya sakit. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika saya jahil dengan orang-orang, ketika ngobrol atau di perkumpulan, kan saya itu basicnya orangnya suka jahil ya. Jadi ketika jahil itu kadang mereka itu suka bilangnya itu yang enggak teman-teman ya. Mending sakit lu, enakan lu sakit katanya, diem. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya itu patokan buat kalian lah. Jadi saat ketika sudah sembuh total itu, keadaan kalian itu dari mulai sifat, rasa, pemikiran, semuanya sudah kembali lagi. Nah itu teman-teman, jadi kehidupan kita itu ya kembali ke kehidupan yang nyata gitu teman-teman, serasa nyata gitu teman-teman ya. Jadi ya kadang kalau seandainya menimbang kejadian dulu dengan yang sekarang itu, dulu itu ya sangat menderita ya, sangat menderita, tidak nyaman. Jadi jangankan dari perasaan ya, pandangan saja itu kayak macam tidak nyata teman-teman ya. Kehidupan kita itu seperti tidak nyata ya. Melihat pandangan-pandangan kok begini ya, pandangan-pandangan itu kayak macam di dunia mimpi gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika sudah sembuh total ya, kita berasa semuanya, moodnya berasa, rasanya sangat terasa sekali, pemikirannya sangat terasa lagi gitu teman-teman. Jadi kayak macam
apa ya, hidup sempurna gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tenang saja teman-teman ya, kalian juga nanti bakalan merasakan hal seperti itu. Kalian juga bakalan sembuh total, kalian bakalan menikmati keadaan kalian di kehidupan ini teman-teman semuanya gitu teman-teman. Dari mulai rasanya kalian sudah mulai bisa menikmati lagi, kemudian kebahagiaannya bakalan hadir lagi, tertawanya itu kalian nanti bisa apa ya, bisa lepas lagi teman-teman ya. Kalau sekarang kan tertawanya nggak terlalu lepas ya, paling senyum doang. Ada orang lalu lalang, "Pak gimana, sehat?" Sehat. Nah itu teman-teman ya, tetapi berbeda ya ketika nanti sudah sembuh total, kalian bisa terbahak-bahak lagi. Nah itu teman-teman, apalagi kalau misalkan melihat yang lucu-lucu, kalian sudah mulai bisa menikmati lagi dan bahkan bisa tertawa sampai terkencing-kencing teman-teman ya. Nah itu saking nikmatnya gitu teman-teman, apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di komedi-komedi itu ya, kita pasti bisa tertawa seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya jangan khawatir, jangan pernah menyerah teman-teman. Kalian bakalan sembuh total teman-teman ya, bakalan sembuh total. Jadi jangan kalian berpikir ya kemana-mana bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak akan kembali lagi nih, kehidupan kita itu tidak akan kembali lagi, jadi kita itu bakalan 100% seperti ini selamanya. Tidak seperti itu teman-teman ya, yang saya rasakan gitu teman-teman ya, tidak seperti itu. Itu adalah pemikiran-pemikiran kalian ketika kalian sedang merasa jenuh, sedang merasa bosan dengan keadaan seperti ini teman-teman ya. Nah kalian itu nanti bakalan membaik lagi. Kapan nih bakalan membaiknya? Waktu yang menjawab gitu teman-teman. Nah makanya biar waktunya itu tidak terasa, alangkah baiknya kalian konsisten menjaga 3P-nya, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Dengan kesenangan semuanya terlupakan. Waktu berjalan terlupakan teman-teman ya, sensasi yang hadir terlupakan teman-teman ya, kemudian ratapan-ratapan nasib terlupakan teman-teman dengan kesenangan-kesenangan. Nah makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, mulailah lakukan kesenangan-kesenangan teman-teman. Jangan terpatok oleh penderitaan kalian teman-teman, karena memang pada dasarnya kalian itu sehat teman-teman ya, kalian itu baik-baik saja teman-teman ya. Yang membuat kalian tidak baik-baik itu karena kalian terlalu merasa-rasa, kalian merasa kalian itu sedang sakit gitu teman-teman, padahal kalian itu sekarang itu sudah sehat teman-teman ya. Nah itu yang membuat kalian tidak sehat, itu kalian berpikir kalian ini sekarang itu sedang merasa sehat, tidak sehat saja. Nah itu teman-teman, makanya pikiran-pikiran itu jauh ya, buang jauh-jauh gitu teman-teman ya. Cobalah kalian untuk berpikir, saya sehat, saya sembuh, saya baik-baik saja teman-teman. Karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja, kalian sembuh teman-teman ya. Pada dasarnya kalian sembuh teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya kalian tidak percaya, bangkit dari mulai sekarang, jalan-jalan sekarang. Ketika jalan-jalan terus pulang ke rumah, rasakan saja sama Anda sendiri. Toh kalian jalan-jalan bisa, makan bisa, bercanda-bercanda bisa teman-teman ya. Nah itu patokan buat kalian bahwa kalian itu ternyata baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya, makanya jangan pernah mengeluh, jangan pernah berpikir kalau kalian itu sekarang itu sedang sakit teman-teman ya. Sakit kalian itu cuma 1% teman-teman ya, di medisnya cuma asam lambung saja teman-teman ya. Yang lainnya itu lahir dari pola pikir kalian teman-teman ya. Setiap hari kalian berpikir kalian merasa sakit. Nah itu teman-teman ya, setiap hari kalian berpikir kalian merasa menderita, padahal kalian itu adalah orang-orang yang berbahagia teman-teman ya. Cuman kalian lupa untuk melakukan kebahagiaannya. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu ketika bercanda dengan orang lain itu saya nggak merasa bahagia. Butuh latihan dan butuh pembiasaan teman-teman ya. Ingat, ketika orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dari mulai kebahagiaan, kemudian semuanya itu kembali dari nol lagi teman-teman. Nah makanya termasuk kebahagiaan juga itu butuh dilatih lagi teman-teman ya. Latihan dari mulai sekarang, bersosialisasi dengan orang lain. Sok bercanda-canda aja dengan orang lain, walaupun candaan kalian itu kurang menyenangkan bagi mereka, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting menyenangkan buat diri sendiri teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu ya sebetulnya butuh egois nih. Saat ini itu butuh egois teman-teman ya. Nggak peduli orang lain nggak menyenangi gue juga, yang penting gue senang dengan apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman ya, butuh egois saat terkena gangguan asam itu. Dulu juga sama gitu ya, saat saya bercanda dengan orang lain itu kadang suka lihat ya, gini lihat,
ngapain nih Pak Abdurrahman? Jadi dia itu nggak nyaman dengan bercandanya saya gitu teman-teman. Tetapi yang waktu itu ya memang membuat saya itu tersenyum, tertawa. Lakukan aja teman-teman, nggak usah peduli dengan omongan orang lain teman-teman ya. Nah itu, nah makanya apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian gembira, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Karena untuk melakukan kesenangan itu mudah dan simpel teman-teman ya. Tidak tergantung dengan seberapa biaya yang harus dikeluarkan, tidak teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Kalau misalkan jahil menyenangkan buat kalian, jahil saja. Nah itu teman-teman. Tapi Pak, mereka itu nggak senang, nggak usah peduli teman-teman ya. Yang penting membuat kalian hati dan pikiran kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung kan ada anestesi psikosomatis. Pokoknya caranya, bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, makanya lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran bagaimana rasanya sudah sembuh total. Saya katakan sudah sembuh total itu sangat nikmat sekali teman-teman ya, sangat indah sekali. Gitu teman-teman ya. Jadi berbeda ketika kita sebelum sembuh total semuanya serba tidak nyaman, tertawa tidak nyaman, makan tidak nyaman, melihat tidak nyaman, badan juga tidak nyaman. Tetapi sekarang saat sudah sembuh total semuanya kembali menjadi nyaman lagi. Nah makanya bagi teman-teman yang rindu dengan keadaan kalian yang dulu, rindu dengan kesembuhan kalian gitu teman-teman ya, jangan pernah menyerah teman-teman ya. Kalian harus bangkit dari mulai sekarang, lakukan metodenya, sering jalan-jalan saja, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman. Karena dengan kesenangan kita lupa dengan penderitaan kita. Nah itu teman-teman ya, ada pepatah mengatakan bahwa bahagia itu lupa dengan segala-galanya, termasuk dengan sensasi, termasuk dengan penyakit. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa penyakit ini harus dilupakan? Karena 99% sakitnya kita itu adalah lahir dari pola pikir kita yang salah. Nah itu teman-teman, makanya harus dibenahi pola pikirnya. Benahinya caranya gimana? Alihkan dengan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran rasanya sudah sembuh total gitu teman-teman. Semoga saja video ini menjadi motivasi buat kalian, sehingga kalian itu rindu dengan kesehatan kalian, rindu dengan kesembuhan kalian. Nah itu teman-teman, sehingga kalian itu tetap konsisten menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya akhiri videonya teman-teman ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu tetap sehat, kemudian cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.